Ini latihan soalnya. Pertama, kalian bisa lihat pada soalnya, jika saklar S1 ditutup, S2 dibuka, dan S3 ditutup. Tentukan lampu mana yang akan menyala. Nah, teman-teman, sekarang kita samakan persepsi lagi. Yang namanya tertutup berarti kabelnya menyambung ya. Rangkaian tertutup, kabelnya menyambung. Sedangkan kalau dibuka, maka kabelnya terbuka. Berarti arus listriknya terputus. Sekarang kita lihat. Saklar S1 ditutup. S1 tutup. Berarti dia on ya. Karena dia menyambung. S2 dibuka. Berarti dia off. Karena rangkaiannya terbuka. Terbuka itu berarti terputus. Yang S3 itu ditutup. Kalau tutup berarti dia on. Nah, pertanyaannya, tentukan lampu mana yang akan menyala. Baik, kita tentukan satu persatu. Karena masing-masing ini memiliki saklar, berarti masing-masing bisa menutup dan membuka pada bagiannya masing-masing. Kita lihat untuk yang pertama, ini arus listrik, ingat ya, dari kutub positif yang ada tonjolannya ke negatif. Berarti dia harus jalan. Kontak 1, saklar 1 ke sini terbuka. Terbuka berarti dia arusnya akan masuk ke sini. Tapi jangan lupa lihat lagi ke sini. Apakah masih tertutup? Nah, jika masih tertutup, maka lampunya akan menyala. Jadi S1 lampu 1 dia akan menyala. Lampu 2 ini kita lihat jalurnya dari baterai ke lampu 2. Lalu di sini terputus. Arusnya nggak bisa ngalir. Karena arusnya nggak bisa ngalir, maka lampunya akan padam. Lalu untuk stop kontak yang ketiga, saklar yang ketiga, kita lihat jalurnya ke sini, dia tertutup. Berarti aliran listriknya bisa mengalir. Karena bisa mengalir, maka di sini lampu L3 menyala. Kalau lampu L3 menyala, maka lampu L4 akan menyala karena L3 dan L4 bersifat seri. Sedangkan terhadap L2 paralel, L1 paralel. Maka jawabannya lampu yang menyala adalah lampu L1, L3, dan L4. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Insya Allah bisa dipahami ya Kak dengan mudah. Kita lihat contoh yang kedua agar lebih paham kembali. Nah, soal kedua. Jika saklar S1 ditutup, S2 dibuka, tentukan lampu mana saja yang akan menyala. Kalian lihat S1 ditutup. Kalau S1 tutup berarti dia arusnya mengalir ya. Di sini kabelnya menyambung. Sedangkan S2-nya dibuka. Kalau S2 dibuka berarti dia terputus. Nah, sekarang kita lihat aliran listriknya. Aliran listrik pada lampu S2. S2 berarti jalurnya ke sini. Lihat tanda kursornya. Set, masuk ke sini, terputus. Kalau terputus berarti alirannya tidak lanjut. Maka lampu pada L1 akan padam, lampu L2 juga akan padam, lampu L3 juga akan padam karena mereka adalah rangkaian listrik yang seri. Jadi jika satu padam, yang lain juga padam. Berikutnya, lampu L4 dan L5. Kita lihat alirannya. Nah, karena alirannya berbeda, dia ke sini. Nah, ini masih ada kemungkinan untuk menyala. Masih berjalan. Nah, sampai di sini berarti L4 menyala. Jalan lagi ke sini, L5 menyala. Lihat ke sini. Nah, karena ini tertutup mengalir, maka arusnya akan terus mengalir sampai ke sini. Balik lagi ke baterai. Kalau alirannya bisa balik lagi ke baterai, maka dia akan terus mengalir sehingga menyebabkan L4 dan L5 menyala. Jadi, jika ditanya tentukan lampu mana yang akan menyala, yang menyala adalah L4 dan L5.
Seperti itu ya. Berikutnya adalah jika saklar S1 dibuka, S2 ditutup. Tentukan lampu mana yang akan menyala. Nah, sekarang S1-nya yang dibuka, berarti kalau dibuka dia terputus. S2-nya tetap tertutup, berarti masih menyambung. Kita lihat, ingat ya, ada kata kuncinya. Alat elektronik ini bisa menyala jika arus listriknya bisa kembali lagi ke baterai. Jadi dimulai dari baterai, kembali lagi ke baterai. Kita lihat untuk rangkaian yang pertama pada lampu 1, 2, dan 3. Lihat arus listrik mengalir ke S2. Tertutup ya, berarti masih terus bisa mengalir. Karena dia tertutup itu artinya menyambung. Nah, lanjut ke L1, L2, L3. Lanjut jalan, ikuti kursornya. Namun ketika dia akan kembali pulang gitu ya ke baterainya, di sini terputus nih rangkaiannya karena saklarnya dibuka. Nah, karena dia terputus, maka berarti arusnya tidak bisa pulang ke baterainya. Kalau arusnya tidak bisa pulang, maka lampunya tidak akan menyala karena di sini terputus jalurnya. Maka dapat disimpulkan L1-nya akan padam, L2-nya juga padam, L3-nya padam karena jalur pulangnya terputus. Si arusnya nggak bisa kembali lagi ke baterai. Kalau nggak bisa kembali, bagaimana bisa menyalurkan kembali gitu ya. Begitu juga dengan L4 dan L5. Kita lihat jalurnya ke sini, ikuti melewati L4, L5, lalu balik ke sini ke saklar S1. Nah, jalurnya sama-sama lewat saklar S1. Karena dia harus lewat saklar S1, di sini kan terputus ya. Berarti arusnya nggak bisa pulang lagi ke baterai. Maka lampu L2 dan L2, mohon maaf, lampu L4 dan L5 juga akan padam. Jadi, pada kasus soal ini, jika ditanya tentukan lampu mana yang akan menyala, tidak ada. Jadi, tidak ada lampu yang menyala. Jadi, karena tidak ada arus yang bisa pulang kembali ke baterai karena terputus. Nah, bagaimana kakak-kakak? Bisa dipahami penjelasannya mengenai rangkaian listrik ini? Insya Allah bisa dipahami dengan baik ya kak ya. Nah, itulah materi kita hari ini mengenai rangkaian listrik. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan bisa menerapkannya nanti ketika di kelas dan mengerjakan soal mengenai rangkaian listrik. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas materi hari ini mengenai rangkaian listrik. Wassalamualaikum. Terima kasih untuk kakak-kakak yang telah menyaksikan video pembelajaran ini dengan baik. Sampai berjumpa lagi. Nah, bagaimana teman-teman setelah menyaksikan video tadi? Semoga teman-teman jadi lebih paham ya apa itu rangkaian listrik dan berbagai macam rangkaian listrik. Serta teman-teman dapat menyelesaikan berbagai macam masalah dalam persoalan-persoalan pada soal-soal cerita mengenai rangkaian listrik. Itu tadi video pembelajaran dari Bu Elis. Semoga video pembelajarannya bermanfaat untuk kalian dan kalian memperoleh keberkahan dari pembelajaran hari ini. Jangan lupa teman-teman setelah ini mengerjakan latihan soal yang telah Bu Elis berikan. Dan jangan lupa juga untuk dikirimkan kepada guru kalian masing-masing. Mungkin itu saja dari Bu Elis untuk hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya ya.